sepanjang hari ini firman Tuhan taruh sebuah pesan dengan tema besarnya adalah menyingkirkan penghalang gitu ya. Anda harus percaya bahwa hati Tuhan itu rindu memberikan semuanya yang nanti saya sebutkan di dalam list ini bagi kita. Tapi tidak bisa menutup kemungkinan bahwa ada penghalang-penghalangnya. Dan penghalang-penghalang itu firman Tuhan katakan ada bagian kita untuk menyingkirkannya. Sehingga tidak ada penghalang gitu ya. Kalau ibadah 1 tadi menyingkirkan penghalang jawaban doa. Jadi ternyata jawaban doa itu ada penghalangnya juga. Terus yang kedua menyingkirkan penghalang penggenapan janji. Jadi walaupun Tuhan sudah berjanji kalau kita tidak menyingkirkan penghalangnya, bisa gak kejadian tuh janji Tuhan. Yang ketiga, menyingkirkan penghalang pertumbuhan iman. Manis sekali hadirat Tuhan barusan di ibadah 3. Pesannya sederhana sekali. Untuk kita cinta lagi sama firman. Karena iman itu tumbuh dari firman. Tidak dari yang lain-lain ya. Dan ibadah 4 ini menyingkirkan penghalang berkat Tuhan. Dan nanti ibadah 5 menyingkirkan penghalang tuayan. Gitu ya. Dan saya diteguhkan, sempat saya tuh berpikir ibadah keempat ini menyingkirkan penghalang berkat. Tapi Tuhan itu tadi dengan lembut bilang waktu saya masuk pertama kali di sini, bukan semata-mata karena pilihan lagunya, tapi Anda percaya Tuhan itu senang. Beberapa dari Anda itu nggak lagi mikirin diri sendiri. Kalau Anda diberkati, Anda ingin diberkati, itu bukan berhenti sampai Anda. Saya seperti diteguhkan gitu ya, kayak Tuhan tuh senang gitu dengan jemaat yang ibadah sekarang ini. Kayak aman gitu loh. Kalau kita mau menyingkirkan penghalang-penghalang berkat Tuhan di hidup kita, itu bukan karena kita serakah, kepingin diberkati, bukan. Hatinya tuh aman gitu. Tuhan bilang Anda ini tidak egois imannya. Ada banyak di antara Anda yang pengen diberkati itu bukan untuk diri sendiri. Tapi karena Anda pengen jadi berkat. Karena itu kita buka sama-sama firman ya. Menyingkirkan penghalang berkat dari Tuhan itu apa? 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Kita baca sama-sama yuk 8 sampai 12 ya. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan yang mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Anda harus percaya dulu dengan iman bahwa Anda diberkati, itu juga adalah kerinduan hati Tuhan. Bukan berarti ini ngomong soal prosperity gospel ya, yang apa-apa ujungnya cuma berkat. Tapi jangan sampai juga kita ini jadi orang yang tidak percaya bahwa Tuhan itu rindu memberkati umatnya. Saya kalau boleh bersaksi, saya termasuk orang yang juga perlu iman, perlu bertumbuh di area ini. Yaitu saya perlu percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang suka memberkati umatnya. Hatinya Tuhan itu adalah hati yang memberi. Tuhan tuh tidak pernah ada orang datang ke hadirat Tuhan itu pulang dengan tangan kosong. Tuhan tuh selalu memberikan pemberian-pemberian. Damai, sejahtera, sukacita itu tidak susah.
Kita tidak harus melakukan ini dan itu, gitu ya. Kasihnya Tuhan buat kita itu tanpa syarat. Tapi ada penghalang-penghalang berkat. Dimana ketika Tuhan itu rindu mencurahkan berkatnya atas setiap kita, ada yang bisa menghalanginya. Tapi sebelum kita melihat penghalang-penghalang itu, Anda harus tahu dulu, ada ayat firman Tuhan yang tadi kita baca, untuk itulah Anda dipanggil. Anda dijadikan anak Tuhan, karena Tuhan itu juga mau memberkati Anda. Tapi percayalah, berkat itu tidak akan berhenti sampai di Anda aja. Berkat Tuhan itu bisa menyebar kemana-mana lewat hidup Anda. Amin. Jadikan kami ya Tuhan orang yang diberkati, supaya kami bisa memberkati orang lain. Jadi kita bisa dengan tenang gitu ya, waktu kita bilang berkati aku berlimpah-limpah. Kalau enggak, doa Yabes tuh enggak akan masuk di dalam Alkitab. Kalau Tuhan itu enggak suka kita diberkati, doa Yabes itu akan dipandang sebagai doa yang paling egois. Kok minta berkat? Berkati berlimpah-limpah lagi. Tapi Tuhan enggak begitu. Tuhan malah masukkan itu di dalam Alkitab untuk memberikan kita sebuah inspirasi. Enggak apa-apa. Kita percaya Allah kita itu Allah yang rindu memberkati kita. Ya, tapi kita lihat di sini dikatakan apa? Sebelum kita dikatakan untuk itulah kamu dipanggil untuk memperoleh berkat, paling tidak ada 2 dimensi aja, sebelumnya dan sesudahnya. Sebelumnya itu adalah berkata begini, hendaklah kamu seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Artinya apa? Perjuangkan kasih persaudaraan. Perjuangkan persatuan. Persatuan itu dan kasih persaudaraan itu tidak terjadi begitu saja. Tapi itu adalah sesuatu yang perlu dibangun dengan sengaja dan dijaga bersama-sama. Jangan take it for granted karena dia ini adalah keluargaku, ya udah aku bisa apa adanya. Yang namanya saudara pastilah tengkar-tengkar, habis itu ya balik-balik lagi. Oh, yang namanya suami istri ya gimana ya? Sudah seumur hidup bersama. Jadi nggak mungkin lah, sudah saling mengerti lah. Ayo kita naik satu level lagi, bahwa yang namanya kesatuan itu perlu diperjuangkan. Kalau kita mau menyingkirkan penghalang berkat, perjuangkanlah persatuan dan kasih persaudaraan. Karena firman Tuhan juga bilang, di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, ayat yang gak asing ya, dikatakan begini, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun-embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Perhatikan kalimat selanjutnya. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kalau Anda sudah berusia lebih lanjut gitu ya, lebih tua dari saya dengan beberapa orang di sini, Anda sudah merasakan kehidupan. Kemudian Anda sudah melihat musim-musim kehidupan. Anda sudah lihat anak cucu gitu ya, Anda sudah lihat persaudaraan. Anda akan tahu bahwa firman Tuhan ini iya dan amin. Berkat yang paling besar yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan uang. Berkat yang paling besar yang Tuhan berikan kepada kita adalah hubungan. Persaudaraan yang rukun. Coba tanya kepada orang tua Anda yang mungkin sudah berusia lebih lanjut. Kalau boleh diinterview, keinginan dan doanya apa? Mereka nggak akan bilang supaya bisnis ini bisa berkembang lebih lagi. Mungkin itu urutan kesekian. Tapi kebanyakan setiap orang tua merindukan anak-anaknya hidup dengan rukun. Kerukunan antar saudara. Kadangkala kita bisa lebih rukun dengan saudara seiman. Kita bisa lebih happy waktu bersama-sama dengan saudara seiman. Tapi kita berasa ada jarak dan kita berasa tidak bisa dengan saudara sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan datang kepada kita hari ini. Perjuangkan persatuan dan kasih persaudaraan. Jangan buang hubungan. Mulai dari saudara sendiri dulu. Wah, PR-nya besar ya Kak. Kalau saudara sendiri itu rasanya aduh,
gitu ya. Tapi ini firman. Paling tidak itulah yang diinginkan oleh orang tua kita. Saya lihat di dalam Alkitab ada 2 kakak adik yang karena mengejar berkat kesulungan, adiknya menipu kakaknya. Kemudian akhirnya mereka berpisah karena kakaknya begitu marah. Tahu ya, Esau dan Yakub. Akhirnya mereka berpisah. Sampai ibunya bilang begini, si Rahel, aku kehilangan kalian berdua di hari yang sama. Dan benar, Rahel tidak melihat Esau dan Yakub sampai hari matinya. Maksudnya bersama-sama. Tapi Ishak masih bisa. Esau dan Yakub, dimulai dari Yakub. Yakub itu sekalipun sudah menerima berkat, waktu Tuhan bilang pulang, Yakub takut ketemu Esau. Saya suka firman Tuhan. Firman Tuhan itu kasih contoh yang begitu jelas. Waktu Tuhan menyuruh Yakub pulang untuk berberes dengan Esau, percayalah di sisi yang satunya, Tuhan itu juga bekerja di hidupnya Esau. Tuhan itu memberkati Esau. Walaupun dia tidak dapat hak kesulungan. Sehingga waktu ketemu dengan Yusuf. Yusuf. Saya udah mulai capek nih kayaknya. waktu Esau ketemu dengan Yakub. Yakub itu bahasa Surabayanya gocik pol. Penakut banget. Dia bilang tak kasih pemberian dulu. Siapa tahu hatinya jadi happy dengan pemberian-pemberian. Bisa gak apa-apa. Kita takut mau berdamai dengan saudara kita. Kirim dulu makanan. Kirim dulu pemberian-pemberian, gak apa-apa. Tapi kemudian Yakub itu menyuruh anak-anak itu berbaris. Nakal dia ini. Istri yang kurang dikasih bersama anak-anaknya ditaruh paling depan-depan dulu. Dia paling belakang. Ya, walaupun bagaimanapun Tuhan cinta kok. Kalau ada orang yang mau memperjuangkan persatuan dan kasih persaudaraan, berkat Tuhan ada atas orang itu. Berkat Tuhan ada. Akhirnya mereka berdamai. Esau sudah tidak mengungkit-ungkit lagi sama sekali soal berkat kesulungan itu. Karena apa? Dia sendiri diberkati. Dia sendiri punya semuanya. Tapi yang paling bahagia adalah ketika dituliskan di sana, Esau dan Yakub menguburkan Ishak. Kerinduan hati orang tua terbesar adalah melihat anak-anaknya berdamai. Saya dorong, kalau ada kakak dan adik yang sudah lama tidak ngomongan, apapun masalahnya, apapun penyebabnya, kalau kita dengar firman hari ini, Roh Kudus akan bergerak di dalam hati Anda. Jadilah orang pertama yang menginisiasi persatuan dan persaudaraan. Anda mau lihat berkat Tuhan tidak terhalang dalam kehidupan Anda? Ambil bagian ini. Jadi pihak pertama yang berinisiatif. Kalaupun ditolak, ya sudah. Berbesar hati. Yang penting sudah lakukan firman. Waktu Cynthia coba lagi. Amin. Natal itu momen tepat untuk basa-basi. Selamat Natal. Kirimin makanan. Kalau ditolak gak ada balasan, gak dibales. Nanti Cynthia sebentar lagi. Coba lagi. Ya. Nanti kalau Cynthia ditolak lagi, Valentine. Enggak ya. Nanti ada. Gini loh. Kalau hati kita itu rindu, cara itu pasti ada. Tapi kalau hati kita enggak mau, sekalipun ada kesempatannya, kita akan cari alasan. Ayo kumpul semua, kumpul di rumah mama. Sibuk pelayanan mah. Hei, jangan pakai istilah pelayanan ya. Untuk excuse, kemanapun Anda akan terus dikejar oleh firman Tuhan ini. Persaudaraan yang rukun, diam bersama dengan rukun. Tapi kita sekarang sudah hidup sendiri-sendiri kok. Selama Anda masih punya orang tua, selama Anda panggil papa mama yang sama, berdamailah. Perjuangkan persatuan. Berkat akan turun bukan hanya kepada mereka, kepada Anda juga. Amin. Ya, penghalang berkat adalah ketika kita bertengkar. Suami istri,
Jangan punya bahasa kasih pertengkaran ya. Kita tuh bahasa kasihnya tengkar. Enggak lah. Kalau tengkar-tengkar yang model yang gurau-gurauan enggak apa-apa. Tapi kalau tengkar yang mengintimidasi, yang sampai anakmu, anak-anak kita itu takut. Kalau ada lihat papa mamanya tengkar terus anaknya gini, enggak apa-apa. Tapi kalau anak kita jadi sembunyi dan takut, mereka takut orang tuanya pisah, berdamai. Hindari pertengkaran. Pertengkaran itu selalu dua orang. Saya punya prinsip begini. Siapa duluan yang marah, ya sudah biarlah dia marah. Kalau gitu kita cepet-cepetan marah ya. Enggak lah ya. Maksudnya jangan sepakat dalam hal yang buruk. Kalau misalnya yang satu sudah emosi duluan, yang sadar dia marah. Jangan ikut memanasi diri sendiri, ngegas. Dia nadanya di do, kita re lebih tinggi. Karena kita itu enggak mau dia marah, jadi kita marahin balik. Kalau kita kenal pasangan kita, iya kalau kita marah terus dia diem. Lah kalau dia pindah ke mi, kita pindah ke fa. Dia naik ke sol, kita ke lo gitu ya. Terus mau jadi apa? Pertengkaran tuh selalu butuh dua orang. Kalau yang satu diam, yang satu ngalah dulu, enggak akan jadi pertengkaran. Yang terjadi apa? Ya dia lagi marah. Tunggu aja. Tunggu saja. Bukan berarti gini, tunggu ya. Setelah kamu selesai, gantian aku yang marah. Ya boleh sih, boleh. Tapi paling enggak bareng gitu loh marahnya. Ada gantiannya. Demi apa? Demi tidak keluar hal-hal yang merusak. Tidak keluar kata-kata yang merusak. Karena dua orang bertengkar. Itu sudah mungkin masalahnya benar dibahas. Tapi kalau sudah bertengkar, coba deh cek aja. Lama-lama kita tuh bahas A, oke? A ini yang kita ributkan. Kalau Anda bertengkar, Anda akan keluar dari masalah ini. Anda akan ke B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai seterusnya. Yang ini tadi sampai akhirnya gini, tadi tuh kita tengkar masalah apa ya? Lupa sudah intinya apa. Itu yang terjadi kalau ada pertengkaran. Amin. Demi berkat, bukan demi uang. Demi berkat damai sejahtera atas rumah tanggamu. Perjuangkanlah seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Saya tertarik dengan kata penyayang. Kalau ada di hati kita ini, dengan pasangan kita itu bukan penyayang, tapi kesel. Berarti kita perlu bereskan hati kita. Karena kalau kita penyayang, kalaupun dia melakukan kesalahan, kita tuh bisa bukan marah, tapi kayak gemes gitu loh. Ih, Tuhan kok belum selesai ya sama karaktermu yang ini gitu ya. Walaupun gemes gitu ya, tapi bukan sampai benci. Bukan sampai mengutuki di dalam hati, jangan sampai. Kalau kita marah, tetap di dalam koridor penyayang. Mari Bapak Ibu, jadilah orang yang penyayang. Ke anak juga sama, kalau anak buat salah, itu bukan naik pitam. Kemudian kita jadi enggak suka sama anak ini, enggak mau sama anak ini, bukan. Tapi kayak gemes gitu, aduh marah sih, tapi marahnya tuh tetap di dalam kondisi hati yang penyayang. Jangan jadi pembenci saudara. Jangan jadi pembenci. Jangan jadi penyimpan kemarahan. Jadilah penyayang. Itu adalah cara kita menyingkirkan penghalang berkat. Karena Tuhan jelas bilang, kalau ada persaudaraan yang rukun kesana. Tuhan perintahkan berkat. Kehidupan untuk selama-lamanya. Kehidupan yang bagaimana? Kehidupan yang ingin kita hidupi. Saya itu benar-benar ya, kalau boleh saya minta kepada setiap kita. Kalau kita ini orang yang lebih dewasa, kita sudah bisa lebih menguasai diri. Dengarkan, pikirkan ulang apakah kehidupan seperti itulah kehidupan yang kita inginkan.
Berapa banyak saya konseling dengan anak-anak, mereka bilang, bukan ini kehidupan yang saya ingin jalani. Seperti apa kehidupan yang ingin kita jalani? Firman Tuhan bilang, siapa yang mau mencintai hidup? Artinya apa? This is the life that I want to live for. Ini adalah kehidupan yang saya itu mau hidup di dalamnya. Ini kehidupan yang saya impikan. Ini kehidupan akhirnya. Ada satu terobosan. Namanya pasangan gak mungkin gak ribut, gak mungkin. Tapi bisa ada satu titik di mana hati kita tuh jadi begitu penyayang. Setiap ada kali konflik, sudah tidak ada lagi intimidasi. Akhirnya kita bilang, ini kehidupan yang saya mau. Ini loh kehidupan berumah tangga yang indah, yang menyenangkan. Ada berkat-berkat Tuhan di dalamnya. Ternyata ada satu lagi rahasianya. Dikatakan apa? Kalau siapa yang mau mencintai hidup dan melihat hari-hari yang baik, maka ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat, melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Kalau menjauhi yang jahat, lebih mudah dilakukan ya. Karena kita tuh tahu, oh ini salah. Tapi yang agak sulit untuk dilakukan adalah menjaga lidah kita. Kalau kita mau lihat berkat Tuhan itu tidak terhalang dalam kehidupan kita, jaga sungguh-sungguh perkataan kita Bapak Ibu Saudara. Pertama adalah apa yang kita katakan kepada diri sendiri. Mungkin kita tidak mengatakannya secara langsung, tapi kita katakan itu di dalam pikiran kita. Kita bilang, aku gak bisa, aku ini gak mampu, aku ini kurang cantik, kurang ganteng. Bukan kurang, bahkan kita bisa pakai kata yang lebih ekstrim. I looks ugly. Kita gak bangga dengan diri sendiri. Kita kalau sama diri sendiri itu mesti negatif, bukan rendah hati ya. Tapi kita cenderung mengucapkan kata-kata kepada diri sendiri. Itu kata-kata yang tidak seperti yang Tuhan katakan dengan kita. Tuhan itu bilang kita itu apa? Berharga, mulia, dan dicintai. Precious, love, and honored. Berharga, mulia, dan dicintai. Itu kita. Tapi berapa sering kita bolak-balik ngomong sama diri sendiri itu sesuatu yang berlawanan dengan apa yang firman katakan. Kita bilang saya ini gagal, saya ini tidak bisa, tidak berhasil. Di antara semua anak-anak di keluarga saya yang paling tidak bisa, tidak berhasil. Berapa sering kita itu ngomong sama diri kita sendiri, kata-kata yang menghalangi berkat Tuhan turun. Kata-kata kita sendiri, ataupun kita tidak hati-hati waktu kita berkata-kata, apalagi ketika emosi. Saya minta sama Tuhan, Tuhan kalau saya emosi, paling tidak saya diam aja. Supaya kata-kata saya itu tidak menjadi kata-kata yang kemudian saya sesali tapi sudah terlanjur. Hati-hati, waktu kita marah lebih baik kita bilang Tuhan berjagalah di pintu bibirku. Kalau marah diam dulu sebentar. Supaya waktu kita marah kita tidak ngomong kata-kata yang meng-cancel berkat Tuhan. Terutama ke anak sendiri. Tahukah Anda, anak-anak Anda itu ada rencana Tuhan yang besar di hidup mereka. Anak-anak itu kalau kecil itu confident. Kemarin saya baru tegur anak saya sendiri. Karena di ibadah voltage dia bosan ya namanya anak-anak ya. Dan apalagi dia tahu kantor mamanya ada di belakang. Dan kantor mamanya penuh dengan properti. Kemudian dia hilang, dia jalan gitu, saya sudah gitu ya. Terus kemudian dia masuk ke ruangan ibadah pakai sayap malaikat yang besar. Terus dia jalan ke teman-temannya, terus dia duduk. Waktu pulang saya tegur, saya bilang ayo kalau ibadah yang baik. Saya bilang enggak usah pakai sayap malaikatnya. Ini loh jawaban dia, why? I'm confident. Kenapa? Saya percaya diri. Anak-anak itu
kalau dibesarkan dengan kasih, dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata iman, kata-kata firman, jadi percaya diri. Tapi coba perhatikan waktu mereka grow up, kepercayaan diri mereka itu bisa hilang dengan sendirinya. Jarang ada yang bisa terus confident, jarang. Kenapa? Karena ada masa-masa mereka tuh mulai cari jati diri. Teman-teman itu mulai ngejudge dengan kata-katanya. Kamu keren kalau kamu pakai ini. Kamu keren kalau kamu begini. Kalau kamu gagal, you are not belong to our group. Mereka itu ada pressure-nya sendiri dari teman-teman. Apalagi ketika mereka mulai pra-remaja. Di saat seperti itu, kata-kata papa dan mama, jangan berubah ya. Teruslah ucapkan berkat. Teruslah ucapkan yang baik. Teruslah bantu mereka menjadi percaya diri. Walaupun mereka tidak percaya. Mereka akan merasa, mama selalu bilang begitu. Iya, kamu yang terbaik. You are smart. You are beautiful. But my friends say I'm ugly. Kelas 4, itu adalah pertama kali anak saya itu pulang dan bilang, my friends say I am ugly. Teman saya bilang saya itu, apa ya ugly itu ya. Pokoknya gak bagus. Dan dia down sekali. Dan butuh waktu berhari-hari hanya untuk cancel satu kata itu dari temannya. Temannya sudah lupa. Perhatikan, lebih baik kita jaga kata-kata kita sedemikian rupa supaya jangan ada satu kata yang menghancurkan apa yang kita sudah bangun bertahun-tahun. Kepercayaan diri itu tidak bisa didapat dari prestasi. Kepercayaan diri itu dari dalam, utuh, dicintai, diterima apa adanya, dan dipercayai. Sekalipun salah, ditegur, tapi jangan lupa setelah teguran, ada kata-kata berkatnya. Dimarahi, ditegur, abis-abisan, gak boleh, ini tuh gini, merugikan. Tapi jangan lupa endingnya bilang, kamu bisa. Mama tuh tahu kamu tuh kuat. Mama itu tahu kamu tuh bisa nolak temenmu. Ada iman di dalam kata-kata kita. Itu ngomong sama anak. Sama saudara-saudara, sama teman-teman yang lain. Firman Tuhan bilang jangan balas caci maki dengan caci maki. Kalau kita berhasil menjaga kata-kata kita, disitulah berkat Tuhan akan turun. Siapa yang mengejar perdamaian dan berusaha mendapatkannya, itu ngomong soal kata-kata, menjaga kata-kata kita, tapi yang terakhir juga adalah dengan mengusahakan perdamaian. Ngalah kalau perlu. Mundur satu langkah, percayalah orang yang ngalah itu tidak akan kehilangan berkat Tuhan, katakan amin. Ngalah itu tidak akan bikin kita kehilangan berkat Tuhan. Kalau demi perdamaian, demi tidak bertengkar, kemudian kita ngalah, Tuhan loh yang berkati kita. Ada ceritanya, ada contoh nyatanya, dialami oleh seorang yang namanya Abraham. Abraham itu gak heran ya dia begitu dipilih sama Tuhan, diberkati Tuhan. Karena memang karakternya. Ada satu karakter Abraham yang kita bisa pelajari. Di Kejadian 13 ayat 7 sampai 9. Dikatakan harta mereka tuh begitu banyak. Sampai tempatnya tuh udah gak muat. Ayat 7 bilang begini. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Lot ini ponakannya Abram. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat, kita ini saudara. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkanlah dirimu daripadaku. Perhatikan. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu terjadi ya, kemudian Lot itu melihat dan memilih. Jadi Lot itu diizinkan sama Abraham milih duluan. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Buat apa kita ribut-ribut? Buat apa kita tengkar? Buat apa kita putus hubungan saudara hanya gara-gara rebutan warisan?
Tidak percayakah kita bahwa Allah sanggup memberkati kita lebih daripada apa yang kita lepaskan? Waktu itu Lot memilih bagiannya, ini loh yang datang ya, ayat 14 dan 15. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Abram tahu buat apa tengkar dengan saudaranya sendiri. Udahlah, kamu pilih dulu dah, kamu mau kemana. Kalau kamu mau di tempat ini, saya akan pergi ke tempat lain. Ada berkat Tuhan ketika kita memperjuangkan perdamaian. Ada berkat Tuhan ketika kita ngalah demi perdamaian. Gak usah memaksakan kehendak. Apalagi kita sudah tahu hati kita sendiri pun gak sejahtera. Waktu kita melepaskan demi perdamaian, waktu kita mengalah demi perdamaian, berkat Tuhan tidak ada halangannya di hidup kita. Amin. Berkat apa yang hari-hari ini Anda doakan? Kita jangan alergi dengan kata berkat ya. Berkat itu gak selalu dalam bentuk uang. Berkat itu bisa damai sejahtera. Berkat itu bisa sukacita. Berkat itu bisa tuntunan, tepat waktu, ada hikmat untuk setiap keputusan. Saya rindu, saya percaya kita semua ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kita ini dikatakan sebagai keturunan yang diberkati. Dan bahkan orang tuh bisa lihat, karena papa mamanya sungguh-sungguh dengan Tuhan, keturunannya diberkati Tuhan. Keturunannya diberkati Tuhan. Waktu kita mengejar perdamaian, kita tidak mau ribut sama orang, kita ini cinta damai, maka anak cucu kita pun juga diberkati oleh Tuhan. Amin.